Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Syekh Nafri, wa ila hadrati Dr. Mustafa Mahmud, wa ila hadrati Buya Syakur Yasin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wassahabatihi ajma'in. Masih tentang ilmu pengetahuan. Tuhan berkata, "Wahai hambaku, ketika engkau telah keluar dari keilmuanmu, maka engkau berada di jalan menuju ma'rifat. Demikian pula bila engkau tidak memasuki ilmu kecuali dengan keilmuan, maka engkau terhijab dari ilmu. Di penghujungnya atau di penghujung kemakrifatan, engkau akan mengerti bahwa orang yang arif itu kebingungan dan ketidakmampuannya adalah ketika menghadapi zat, esensi, dan hakikat ketuhanan. Orang yang arif itu akan dapat mengetahui bahwa ketidakmampuannya di dalam memahami itu, yakni zat, esensi, dan hakikat ketuhanan, adalah terletak pada kemampuannya itu sendiri. Bahwasanya kebodohan di sini adalah merupakan penghujung dari kemakrifatan terhadap yang tidak serupa dengan siapapun. Seorang sufi mengatakan bahwa hijab kebodohan itu merupakan hijab asli atau hijab tulen yang tidak dapat membongkar zat ketuhanan kecuali nanti di hari kiamat. Ketika itulah seorang hamba akan dapat melihat Tuhannya dengan pandangan mata. Adapun sebelum itu tidak mungkin melihat Tuhan dengan terang benderang. Segala kemampuan yang dimiliki seseorang hamba sebatas menyaksikan jejak, ayat, hikmah, perencanaan, dan keputusan-keputusan secara rinci. Itu adalah penglihatan akal dan basyirah, atau melihat cahayanya dengan hati. Adapun zat Tuhan, maka selamanya akan tetap terbentang dalam kegaiban yang mutlak. Ketika seorang hamba setelah mencapai penghujung kemakrifatan dan menyadari akan ketidaktahuannya menghadap zat dan ketidakmampuan segala cara yang dimilikinya, barulah dimulainya tahapan-tahapan hijrahnya kepada Tuhan dengan mengosongkan diri dari segala cara atau peralatan yang ada dan melepaskannya. Dia akan keluar dari apa saja
yang nampak selain Tuhan. Dia akan keluar dari ilmunya, amalnya, kemakrifatannya, nafsunya, sifatnya, dan namanya, serta akan keluar dari huruf dan ungkapan, termasuk apa yang dilambangkan oleh huruf dan apa saja yang diurai oleh ungkapannya. Mengosongkan diri dari segala hal adalah merupakan pintu ruqyah atau penglihatan dan pintu masuk menuju kehadiratan, bersimpuh di hadapan Tuhan dan menyaksikan yang selanjutnya akan tenggelam dalam sinar yang terbentang maha luas. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai penglihatan hati terhadap zat yang terselubung dan terbungkus dengan sinar, yaitu nampak dan tampil disertai dengan ketersembunyiannya dari segala sesuatu. Dan keadaan ini merupakan persembunyian yang sempurna. Tidak ada yang lain kecuali cahaya. Cahaya itu bukan zat, melainkan hanya salah satu ayat-ayatnya, salah satu hijab dari hijab-hijabnya, dan salah satu nama dari nama-namanya. Nama-nama itu sendiri merupakan hijab atas yang punya nama. Ini bukan penglihatan dengan mata. Penglihatan dengan mata sangat tidak mungkin terjadi di dunia ini. Tidak mungkin dapat dilakukan. Manusia dalam bentuknya sebagai manusia, itulah yang menyebabkan Musa jatuh tersungkur melihat gunung meledak seperti diceritakan dalam Al-Quran. Musa berkata, "Wahai Tuhanku, tampillah, aku ingin melihatmu." Tuhan berkata, "Tidak mungkin engkau dapat melihatku, tetapi lihat saja kepada gunung. Apabila ia tetap di tempatnya, maka engkau kelak akan dapat melihatku." Ketika Tuhan bertajalli kepada gunung, membuatnya meledak. Lalu Musa jatuh tersungkur. Ketika Musa telah siuman, dia mengatakan, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama kali percaya." Nabi Musa tidak jatuh tersungkur karena melihat zat, melainkan karena melihat tajalli Tuhan terhadap gunung. Itu baru hanya sekedar tajallinya saja. Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi andaikan Musa melihat zat Tuhan. Oke, sekarang kita studi teks. Yaqulullahu, Tuhan berkata, "Ya abdu, wahai hambaku, iyukhrijkal ilmin anil ilmi." Apabila engkau telah keluar dari keilmuanmu, wa anta fi tariqatika ila ma'rifatin, berarti engkau sudah berada di jalan menuju makrifat. Wa illam tadkhul bil ilmi illa fi ilmi, demikian pula apabila engkau tidak masuk dengan ilmu kecuali dalam ilmu. Fa anta fi hijabin min ilmin, maka engkau akan terhijab oleh ilmu pengetahuanmu sendiri. Wa muntahal ma'rifat, penghujung dari kemakrifatan. Ayyudrikal arifu khiratahu,
wajhalahu amama dzatil ilahiyah. Nanti di penghujungnya dari kemakrifatan, di terminal terakhir dari kemakrifatan, yaitu seseorang yang arif billah akan menyadari, akan memahami, akan kebingungannya sendiri atau ketidaktahuan dirinya atau kebodohan pikirannya sendiri menghadapi zat Tuhan, zat ketuhanan. Wa kunhaha wa ma khiyataha, termasuk juga memahami esensi dan hakikat ketuhanan. Wa yaktashifu annal ajza an idrakiha, dan seorang yang arif juga akan menyadari dirinya sendiri. Huwa ainu idrakiha, itulah hakikat kesadarannya dia. Wa annal jahla huna, bahwasanya kebodohan itu di sini. Huwa muntahal ma'rifah, itulah penghujung dari kemakrifatan. The last determination, terminal terakhir dari kemakrifatan. Lidzati laisa kamitslihi syai'un, untuk memahami yang maha tidak serupa dengan apapun. Wa yaqulu sufi, seorang sufi mengatakan, innal hijabal jahli hadza huwa hijabun asil. Hijab kebodohan itulah hijab yang asli, yang genuine, hijab yang tulen. La yuhtaku anidzatil ilahiyah, ia tidak akan dapat membongkar zat ketuhanan. Illa biqiyamis sa'ah, kecuali nanti kalau sudah hari kiamat. Hinama yara al-abdu rabbahu fi ru'yati ainin, fi ru'yati ainin, ketika itulah baru dia bisa melihat Tuhannya dengan pandangan mata. Amma qabla dzalik, adapun sebelum hari kiamat, ketika masih di dunia ini, fala yumkinu ru'yatallaha jahratan, tidak mungkin Tuhan dapat dilihat secara terang benderang. Wa kullu khazin abdi, segala apapun yang bisa dicapai oleh seorang hamba sementara di dunia ini, ayyashhadallaha, itu menyaksikan Tuhan, fi asarihi, yaitu melihat jejak-jejaknya, melihat karya-karyanya, melihat ciptaan-ciptaannya. Wa ayatihi, dan melihat ayat-ayatnya. Wa hikmatihi, dan melihat hikmah-hikmahnya. Wa tadbirihi, dan melihat perencanaan-perencanaannya. Wa daqaiqi qadrihi, juga melihat keputusan-keputusannya yang terperinci. Wahia ru'yatul aqli wal basyirah, itulah yang disebut ru'yah akal atau ru'yah basyirah. Au yara nurahu bil qalbi, atau dengan istilah lain, seorang hamba itu bisa melihat cahaya Tuhan
dengan hatinya. Amadzat fatadallu musyarbalatan bil ghaibil mutlaq. Adapun zat Tuhan selamanya akan tetap terbentang dalam kegaiban yang mutlak. Khinama yasilu abid ilal muntahal ma'rifah. Nanti ketika seorang hamba atau ahli ibadah itu mencapai titik akhir dari kemakrifatan, penghujung kemakrifatan, wa yudrikul jahlu, dan menyadari akan kebodohannya, amamadzati, menghadapi zat Tuhan, wa ajza jami'i wasailihi, ketidakmampuan semua peralatan yang dimilikinya, kecanggihan yang dimilikinya. Abda'u akhiru marahili hijrati. Di situ baru dimulai langkah-langkah hijrah yang pertama kali, ilallahi, kepada Allah. Bitajarrudi, dengan mengosongkan diri sekosong-kosongnya. Min hadhil wasail, dari segala peralatan, segala fasilitas kemampuan yang dimilikinya itu. Wal khuruj minha, dan keluar dari semua yang ada itu. Fahuwa yakhruju min kulli ma yabdu mimma siwallah. Dia akan keluar dari semua apa yang nampak selain Allah. Yakhruju an ilmihi, keluar dari ilmunya, wa amalihi, keluar dari amalnya, wa ma'rifatihi, keluar dari kemakrifatannya, wa nafsihi, dan keluar dari dirinya sendiri, wa sifatihi, dan keluar dari sifatnya, wa ismihi, dan keluar dari namanya sendiri. Fayakhruju anil harfi wal ibarah, keluar dari huruf dan dari ibarat, dari ungkapan. Wa ma yu'abbiru anhu al harfu wal ibarah, dan apapun yang diuraikan oleh huruf atau yang dijelaskan oleh ungkapan. Wa hadzat tajarrud, dan pengosongan diri dari segala sesuatu itu sendiri. Huwa babur ru'yah, itu pintu menuju ruqyah. Wal madkhal ila hadrati, dan juga pintu masuk menuju kehadiratan Tuhan. Wal waqfah, dan juga bersimpuh di hadapan Tuhan. Wasyuhud, dan menyaksikan Tuhan. Fayazidju bihi fi anwari la tabqa wa la tadhar. Akhirnya dia tenggelam dalam sinar yang terhampar maha luas dan tak berujung. Wa huwa ma yashfihus sufi, seperti yang dijelaskan oleh seorang sufi, bi annaha ru'yatul qalbiyah, itu namanya ru'yah qalbiyah, penglihatan hati, lidzat, terhadap zat Tuhan. Mutalafi'atun wa mahjubatan bi anwariha, yang terbungkus dan tersembunyi dengan sinarnya. Wa huwa bud'un wa tuhurun, hadir dan tampil. Sahibu ikhtifaq,
yang dibarengi dengan ketersembunyian penampilan dan kehadiran yang dibarengi ketersembunyian. Kullu syai'in, segala sesuatu, wahalatin, dan segala keadaan, minal mahwuddam, ketersembunyiannya yang sempurna, la syai'a siwan nur, hilangnya semua, tak ada apa-apa kecuali hanyalah tinggal cahaya. Wan nur laisa dzat, cahaya itu bukan zat Tuhan. Wa innama ayatun min ayatiha, hanya merupakan salah satu ayat-ayat Tuhan. Wa hijabun min hujbiha, hanyalah merupakan satu hijab. Wa isman min asma'iha, dan merupakan salah satu isim. Wal asma'u hijabun alal musamma, dan nama itu adalah hijab terhadap yang punya nama. Wahada, dan ini ghairu ru'ya al-ainiyah, bukan penglihatan mata. Farru'ya al-ainiyah, penglihatan, melihat dengan mata itu, la yumkinu, tidak mungkin bakal terjadi. Antah tuh, tidak mungkin bakal terjadi fit dunya, selagi masih di dunia ini. Wahia mimma la yashtahi ulul insan, itu merupakan salah satu yang tidak mungkin bila dilakukan oleh manusia. Fi suratihil basyariyah, dalam bentuknya sebagai manusia. Wahiyallati kharra lahal Musa so'ikon, itulah yang menyebabkan manusia Musa, Nabi Musa, jatuh tersungkur. Waddakka lahal jabala takkan fil Qur'an, karena gunung meledak seperti diceritakan di dalam Al-Quran. Al-Quran telah menceritakan, menggambarkan bagaimana seorang manusia yang mencoba ingin melihat Tuhan. Ini luar biasa diceritakan di dalam Al-Quran. Qala Musa Rabbi arini andur ilaika, wahai Tuhan, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Rabbi arini, wahai Tuhan, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Andur ilaika, supaya aku bisa melihat engkau. Dijawab oleh Tuhan, qol lantaroni, tidak mungkin engkau bisa melihat aku. Walakin, tetapi, kata Tuhan, undur ilal jabali, lihat saja gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, ketika gunung itu stabil, tetap pada tempatnya, tidak berguncang. Fasaufa taroni, engkau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbahu lil jabali, ketika Tuhan bertajalli terhadap gunung tadi, ja'alahu dakka, membuat gunung itu meledak. Fakharra Musa so'iko, dan Musa jatuh tersungkur, pingsan. Falamma afaqo, kemudian setelah Nabi Musa siuman, telah sadar, qala subhanaka, maha suci engkau wahai Tuhanku, tubtu, maafkanlah aku bertobat, ilaika, kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang pertama-tama percaya.
Walam yas'aqa Musa liru'yati dzat. Musa jatuh tersungkur pingsan itu bukan karena melihat Tuhan. Wa innama liru'yati tajalliha ala syai'in akhar, yaitu dia melihat tajalli Tuhan terhadap sesuatu yang lain, yaitu gunung, wahuwal jabal. Mujarrad tajalliha, hanya sekedar tajalli saja. Walaka antatasawwar, engkau bisa membayangkan, madza kana yumkinu ayyahtusa, apa kira-kira yang bakal terjadi lahu terhadap Nabi Musa. Lau ra'adzat, andaikan dia melihat zat Tuhan. Melihat tajallinya saja terhadap sesuatu yang lain, yaitu gunung, Nabi Musa sudah jatuh pingsan. Bayangkan bagaimana kalau dia melihat zat Tuhan yang sebenarnya, sangat tidak mungkin. Jadi, engkau ingin melihat Tuhanmu, bersabarlah sebentar, menunggu saatnya kau pulang nanti. Sekarang yang bisa kau lakukan hanya melihat Tuhanmu dengan pandangan hatimu, dengan basirahmu. Makasih. Demikian pembacaan teks dari bab al-ilmu dari kitab Ra'aitullah yang aslinya dibacakan oleh Buya Syakur, dan kita baca ulang pada buku catatan ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.